Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Presiden Suriah Bashar al-Assad dikabarkan telah menaiki pesawat dan meninggalkan ibu kota Suriah, Damaskus. Namun belum ada informasi kemana Assad hendak pergi. Dilansir Reuters dan CNN, Minggu 8 Desember 2024, dua perwira senior Suriah melaporkan Assad telah meninggalkan ibu kota. Pemantau perang SOHR juga mengatakan sebuah pesawat pribadi telah meninggalkan bandara Damaskus, kemungkinan membawa Assad. Pasukan pemerintah di bandara dipulangkan setelah pesawat itu berangkat. Hal ini terjadi saat pasukan pemberontak telah mulai memasuki ibu kota Suriah. Ribuan orang yang mengendarai mobil dan berjalan kaki telah berkumpul di alun-alun utama di Damaskus sambil melambaikan tangan dan meneriakkan kebebasan. Kami merayakan bersama rakyat Suriah berita pembebasan tahanan kami dan pelepasan rantai mereka serta mengumumkan berakhirnya era ketidakadilan di penjara Setnaya, kata para pemberontak. Setnaya adalah penjara militer besar di pinggiran Damaskus yang menjadi tempat pemerintah Suriah menahan ribuan orang. Selain itu, situs pelacakan penerbangan Flight Radar juga melaporkan pesawat Syrian Air lepas landas dari bandara Damaskus saat ibu kota dilaporkan telah direbut oleh pemberontak. Pesawat itu awalnya terbang menuju wilayah pesisir Suriah, benteng sekte Alawite Assad. Pesawat itu kemudian berbalik arah secara tiba-tiba dan terbang ke arah yang berlawanan selama beberapa menit sebelum menghilang dari pantauan udara. Merespon situasi ini, Iran mulai mengevakuasi para komandan dan personel militernya dari wilayah Suriah saat pasukan oposisi yang ingin menggulingkan Presiden Bashar al-Assad bentrok dengan pasukan pemerintah. Laporan media terkemuka Amerika Serikat, New York Times, yang mengutip sumber-sumber Iran dan sumber regional, seperti dilansir Al Arabiya, Sabtu 7 Desember 2024, menyebut aktivitas evakuasi para komandan dan personel militer Teheran itu terpantau mulai Jumat 6 Desember pagi waktu setempat. Langkah tersebut dipandang sebagai indikasi berkurangnya kemampuan Iran untuk mendukung rezim Assad di tengah serangan terbaru yang dilancarkan pasukan oposisi yang dipimpin oleh kelompok Hayat Tahrir al-Syam atau HTS. Diungkapkan para sumber yang dikutip New York Times bahwa di antara para personel militer Iran yang dievakuasi keluar dari Suriah, terdapat sejumlah pemimpin senior pasukan Quds, Sayap Eksternal Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Selain itu, menurut para sumber pejabat Iran, para personel IRGC, staf diplomatik Iran beserta keluarganya dan para warga sipil Iran juga telah direlokasi. Aktivitas evakuasi tersebut, menurut para sumber yang dikutip New York Times, meluas hingga ke personel kedutaan besar Iran di Damaskus dan pangkalan-pangkalan Garda Revolusi Iran di Suriah. Beberapa staf kedutaan dilaporkan telah meninggalkan wilayah Suriah. Aktivitas evakuasi ini berlangsung ketika pasukan oposisi Suriah mengklaim telah merebut kota Dara, selatan negara itu, pada Sabtu 7 Desember waktu setempat. Kota Dara merupakan wilayah kelahiran pemberontakan terhadap rezim Assad tahun 2011 lalu dan kota keempat yang direbut pasukan oposisi dalam sepekan terakhir. Sejumlah sumber melaporkan bahwa militer pemerintah Suriah sepakat untuk mundur dari Dara berdasarkan kesepakatan yang memungkinkan jalur aman bagi para pejabat militer bergerak ke Damaskus, yang berjarak sekitar 100 km sebelah utara wilayah tersebut. Jatuhnya kota Dara ke tangan pasukan oposisi terjadi setelah pasukan anti pemerintah itu mengklaim telah tiba di pinggiran Homs, kota strategis yang menghubungkan Damaskus dengan pantai Mediterania. Kendali oposisi atas Homs akan secara total memisahkan Damaskus dari markas kuat komunitas Alawite yang dipimpin Assad di sepanjang pantai.
serta dari pangkalan militer Rusia yang ada di wilayah tersebut. Terkini, Komando Militer Suriah telah memberitahu para perwira bahwa pemerintahan Presiden Bashar al-Assad selama 24 tahun telah berakhir. Assad telah kabur usai pemberontak masuk ke ibu kota Suriah, Damaskus. Dilansir Reuters dan BBC, Minggu 8 Desember 2024, seorang perwira Suriah mengatakan pengumuman itu disampaikan ke perwira militer usai serangan pemberontak yang cepat dan mengejutkan. Pejabat Kementerian Pertahanan Suriah juga telah menarik diri dari markas mereka di Damaskus. Pemberontak Suriah mengatakan Damaskus sekarang bebas dari Assad. Perdana Menteri Suriah Muhammad Ghazi Al-Jalali mengatakan dirinya tidak berencana kabur. Dia ingin memastikan lembaga publik di Suriah tetap berfungsi dan pengalihan kekuasaan berlangsung damai. Saya mendesak semua orang untuk berpikir rasional dan memikirkan negara, kata Al-Jalali seperti dilansir Al Jazeera, Minggu 8 Desember 2024. Dia mengaku siap untuk proses pergantian kekuasaan kepada pihak pemberontak. Dia meminta agar pemberontak memberi jaminan tidak akan menyakiti siapapun. Kami mengulurkan tangan kepada oposisi yang telah mengulurkan tangan dan menegaskan bahwa mereka tidak akan menyakiti siapapun yang menjadi bagian dari negara ini, ucapnya. Dia juga meminta warga negara Suriah untuk menjaga fasilitas publik. Sementara pimpinan Hayat Tahrir Al-Syam atau HTS Al-Julani mengatakan semua pasukan oposisi di Damaskus dilarang mengambil alih lembaga publik. Dia mengatakan seluruh lembaga pemerintah tetap berada di bawah pengawasan Perdana Menteri Suriah sampai pengalihan kekuasaan secara resmi. Dia juga melarang ada tembakan perayaan. Tetap berada di bawah pengawasan mantan Perdana Menteri sampai diserahkan secara resmi. Tembakan perayaan juga dilarang, ujar Al-Julani dalam sebuah pernyataan. Pemimpin kelompok pemberontak Suriah itu telah menandatangani pernyataannya dengan nama resminya Ahmad Al-Shara. Dia melakukan hal itu dalam upaya untuk menjauhkan diri dari hubungan masa lalunya dengan Al-Qaeda. Itulah informasi mengenai Suriah terkini. Ikuti berita selanjutnya dari channel kami mengenai siapa saja pihak yang berada di balik perang di Suriah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 13 سنة عشناها من ضغط ومأساة ومن أول ما ولدنا النظام ضغط علينا وآسانا وهلأ نحن تحررنا إن شاء الله وما عاد في هذا الخوف والظلم حيطلع من قلوبنا ورح نرجع أقوى ونتوحد ونصير أحسن بلد بإذن الله.